Teman-teman, mari kita belajar perbaiki sholat kita dan dimulai dari bab sujud kali ini. Kita ikuti tata cara sujud bersama Ustadz kita Adi Hidayat. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan sujud. Saya bacakan hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya, bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Lihat, falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimat untanya menggunakan ibil. Maka dahulukanlah lututnya sebelum kedua tangannya. Maka cara pertama, lutut dulu turun, baru telapak tangan. Mas Boy. Baik, sebentar. Tahan. Naik lagi. Naik. Baik. Ya. Inilah kehidupan. Baik. Siap? Yakin? Alhamdulillah ya. Baik, kadang-kadang tempatnya tegak tapi badan kita yang kurang sehat, kadang kurang enak ya. Itulah kehidupan. Kadang-kadang tempatnya begini kan, kurang tegang. Bismillah. Ini akan sujud, lutut turun duluan. Baik, silakan. Tahan, pelan-pelan aja mas. Ya, tenang aja, pelan-pelan ya. Sabar. Semakin banyak diulang, banyak pahala insya Allah. Turun pelan-pelan, sujud. Ya. Tahan. Ini ya. Lutut duluan. Kelihatan? Baik, jadi lutut duluan, baru kemudian telapak tangan, kemudian baru kepala. Ini cara yang pertama. Jelas? Tahan pelan-pelan. Tahan dulu. Ini cara yang pertama, lutut dulu, baru kemudian telapak tangan dia. Jelas ya? Cara yang kedua, naik Pak. Ya, sabar ya. Boleh mundur sedikit aja. Sedikit aja. Baik. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masih di Abu Daud nomor hadis 841 dari 840 sampai 841. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalimat untanya berubah, ba'ir. Lihat kalimatnya. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Silahkan letakkan, dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Paham? Maka yang kedua, telapak tangan dulu, turun. Tahan. Yang kedua. Jelas ya? Naik lagi. Bismillah. Turun pelan-pelan, pelan-pelan. Telapak tangan dulu. Jelas ya? Baru lutut. Sujud. Paham? Baik. Jadi, kalau ada di antara kita, teman-teman sekalian, yang sujudnya kemudian menggunakan lutut dahulu dari i'tidal turun ke tempat sujud, maka dia sedang mengamalkan petunjuk hadis Abu Daud nomor hadis 838 riwayat sahabat Wa'il bin Hujr. Paham? Jika ada yang memulai menggunakan telapak tangan dulu, maka dia pun benar mengamalkan amalan hadis di Abu Daud, cuma beda dua nomor. Nomor hadis 840 sampai 841 riwayat sahabat Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari 7 ini kita sudah dapat 2. Baik ya? Dari 7 ini dapat kita bagian 2 bagian. 2 telapak tangan, 2 di lutut. Jelas? Baik. Duduk sebentar di sini saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari 2 cara ini mana yang paling utama? Ruku dengan sujud dengan lutut dulu atau telapak tangan dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Baik, sisanya kepala duluan. Perhatikan sini. Dua-duanya tidak ada yang keliru. Saya buka rahasianya. Jadi kalau nanti ingin melihat hadis, antum lihat latar belakangnya. Namanya asbabul wurud. Sebab kenapa hadis ini muncul. Dan lihat bahasa Nabi-nya. Teman-teman sekalian, Wa'il bin Hujr dibandingkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Wa'il radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam lebih duluan dibanding sahabat Abu Hurairah. Dan beliau juga termasuk yang paling rajin mengamati ibadah Nabi, sehingga sifat sholat Nabi itu lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat Wa'il. Banyak meriwayatkannya. Di awal-awal masa.
Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi wafat, pada tahun ke-7 Hijrah. Ya. Pada saat itu beliau kemudian datang ke Madinah, singkatnya masuk Islam dan merasa terlambat dibandingkan sahabat lain. Akhirnya beliau termotivasi lebih mengejar sahabat yang lainnya. Kalau yang lain nunggu di majlis Nabi, beliau menunggu di depan rumah Nabi. Bagaimana cara Nabi jalan, cara Nabi nengok, cara macam-macam cara ibadah diikuti oleh beliau. Ya, radhiyallahu taala anhu. Singkatnya, maaf, 3 tahun sebelum Nabi wafat, berapa usia Nabi? 60 tahun kurang lebih. Beliau wafat sallallahu alaihi wasallam kurang lebih usia 63 tahun. Baik, beliau usia 60 tahun. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan saat akan wafatnya, keadaan beliau sudah semakin sepuh. Fisiknya mulai lemah dan sebagainya, bahkan mulai sakit, bahkan sholat mulai ditopang dan sebagainya. Di awal-awal masa keislaman, turun perintah sholat, fisik masih kuat, bahkan ada perang Badar saat hijrah ke Madinah, bahkan ada perang Uhud, beliau masih ikut dan sebagainya. Karena itu ketika Anda melihat hadis yang menggunakan yang pertama dari wa'id idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Kenapa menggunakan kalimat ibil? Ibil itu nama bagi unta. Untanya masih umum, belum ada beban, umum, unta. Unta itu banyak namanya. Ada ibil. Kalau untanya unta jantan disebut Jamal. Pak Jamal. Bapak? Bukan, ganteng. Awas, Jamal pakai alif, ganteng. Kalau alif dibuang, Jamal, misal Jamal, itu artinya unta. Jadi kalau antum namanya Jamal misalnya, maka pastikan ada alif tambahannya, Jamal. Antum mau umrah misalnya tulisannya nggak ada alifnya, Jamal. Itu nanti akan bikin bingung imigrasi Saudi. Baik. Jamal, unta jantan. Unta betina, naqah. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Unta Nabi Saleh, unta betina. Hatta yalijal jamalu. Jadi Jamal unta jantan. Tapi di sini lihat baik-baik. Ba'ir unta tunggangan, sudah ada beban. Ketika Nabi menyebutkan pada pertama kali sujud menggunakan lutut, kalimatnya menggunakan ibil, unta umum yang belum ada bebannya. Ingin mengisyaratkan masa di zaman Wa'il bin Hujur itu ada, melihat Nabi dalam hal pertama salatnya, Nabi menggunakan lututnya di awal-awal masa salat. Ketika kemudian beliau semakin beranjak sepuh dan sebagainya, kalimatnya kemudian berubah ketika menunjuk pada Abu Hurairah, karena ketika beliau turun lewat salatnya, kalimatnya kemudian berubah kepada sahabat Abu Hurairah. Dari kata ibil menggunakan kata ba'ir, unta yang sudah mulai ada beban. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini tidak harus selalu yang sepuh. Ya, biasanya kalau kita sudah semakin bergerak semakin senior, S-nya banyak sampai sepuh, ya, yang paling punya persoalan pertama apa? Lutut. Karena itu ketika akan sujud lutut bermasalah. Kalau tidak ada alternatif mau pakai apa? Bisa masalah. Sama persis dengan unta yang punya beban tunggangan. Unta berapa kakinya? Kan? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Berapa kaki unta? Allahu'alam, Masya Allah. Lain kali kalau main-main jangan cuma dilihat, tanyakan pada pawangnya. Saya serius. Kami punya kelas di Tripoli dan juga di Bekasi. Kita kalau sedang praktek tafsir Al-Quran tentang hewan-hewan dalam Quran, kita keluarkan hewannya, kita pergi ke kebun binatang. Saya bikin kelompok. Ini serius. Kelompok unta, kelompok kera, kelompok macam-macam. Terus kemudian analisis. Bisa kelompok ba'ir punya beban. Makanya kalau antum lihat, kalau unta yang biasa ketika akan duduk dia masih biasa, itu dia dahulukan lapak tangan depannya, tekuk begini. Tapi kalau sudah ada beban, ya kebalik, ya, maka dia akan terbalik. Kalau ada beban dia dahulukan apa dulu? Lapak tangannya. Kalau tidak ada beban dia dahulukan apa dulu? Lutut. Nah, kita harus terbalik dengan unta. Maka kalau tidak ada beban dahulukan lutut, kalau ada beban dahulukan telapak tangan. Itu asalnya. Tapi hukumnya kalau dikaitkan dengan kaidah hadis jam'u wa taufik, bukan karena ada bebannya, bukan karena Nabi sepuhnya, karena ada orang yang tidak sepuh tapi lututnya bermasalah. Bisa cedera lutut dan sebagainya, ya. Mau sujud dia berdiri aja begini kan dia. Kalau ada orang bermasalah telapak tangannya, gunakan lututnya. Karena itulah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab pertama sifat salat Nabi, beliau memilih menggunakan lututnya. Biasanya kalau pilihan ulama, tokoh besar dipilih, maaf, rakyatnya ikut, masyarakat ikut.